kita mulai dengan apa itu bisnis syariah, Bapak Ibu. Nah, bisnis syariah itu yang paling menarik, kita lihat yang ini dulu Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri dari monitor Bapak Ibu semua, itu aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Jadi bisnis syariah itu tidak terkategorisasi karena penamaan. Dikasih nama syariah, terus dia jadi syariah, tidak. Jadi bisa bisnis apapun bentuknya. Bisa bisnis kuliner, bisa bisnis pertambangan, bisa bisnis jasa. Jadi aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Jadi bukan berarti bisnis syariah itu Bapak Ibu hanya menjual contohnya peralatan atau pakaian muslim atau menjual sajadah saja, gitu ya, atau menjual atribut-atribut keagamaan. Maka itu kita definisikan sebagai bisnis syariah hanya itu saja, ternyata tidak. Jadi bisnis syariah itu konteksnya sangat luas, mencakup hampir semua model-model bisnis yang ada di kita saat ini. Jadi jualan pulsa itu juga bisa terkategori bisnis syariah. Jualan properti juga sama. Berdagang nasi uduk, contohnya pagi-pagi itu juga bisa dikategori sebagai bisnis syariah. Nah, jadi aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Tidak dibatasin Bapak Ibu, yang bisnis syariah itu hanya jenis bisnis menjual aksesoris muslim gitu atau aksesoris muslimah. Tidak dibatasin seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah tidak dibatasi jumlah kepemilikannya. Jadi kalau kita sudah punya kepemilikan usaha asetnya 5 triliun, di atas 5 triliun tidak islami lagi. Tidak Bapak Ibu. Jadi dalam Islam, kepemilikan jenis usaha kita, seberapapun besarnya asetnya, itu tidak dibatasi dalam Islam. Jadi boleh saja kita memiliki aset atau kekayaan tanpa dibatasin secara kuantitas. Termasuk termasuk keuntungannya, termasuk profit. Jadi yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah bisnis yang nggak boleh ngambil keuntungan di atas 100%. Itu tidak benar. Jadi boleh mengambil keuntungan seberapa besar persen yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu juga terkategori sebagai bisnis syariah. Jadi tidak dibatasi bentuknya, tidak dibatasi jumlah kepemilikannya terhadap bisnis itu, dan tidak dibatasin dari sisi profit atau keuntungan yang ingin kita peroleh. Itu yang pertama. Namun, dibatasin dalam cara memperolehnya dan cara pendayagunaan hartanya. Nah, di sini baru dibatasin Bapak Ibu. Jadi cara memperolehnya kita dibatasin dan cara kita mengalokasikan aset kita atau mendayagunakan harta kita itu juga dibatasin dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada yang dilarang, ada yang haram, ada yang dibolehkan, ada yang disunahkan, dan ada yang subhatkan atau ada yang sifatnya makruh. Nah, Bapak Ibu semua, bisnis syariah itu hanya dibatasin dalam cara memperoleh dan cara menggunakannya. Itu adalah bisnis syariah Bapak Ibu ya. Jadi eh, Pak saya atau Ustaz saya punya bisnis mencukur rambut deh gitu ya, bagi yang laki-laki Bapak Ibu ya. Bagi yang laki-laki ini punya bisnis cukur rambut khusus laki-laki. Saya laki-laki contoh. Walaupun cukur rambutnya namanya cukur rambut anak muda gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah itu dikatakan bisnis syariah? Nah, kalau secara definisi bentuknya nggak dibatasin, jumlah kepemilikannya nggak dibatasin, profitnya nggak dibatasin, itu boleh apa enggak? Nah, itu harus kita cek nanti cara memperolehnya dan cara mendayagunakannya. Yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita coba membedakan antara bisnis Islami dengan karakter bisnis konvensional atau non-Islami. Gitu ya Bapak Ibu ya, karakter bisnisnya. Pertama dari sisi azasnya. Dari sisi azas ya Bapak Ibu ya. Nih, azas dari bisnis Islami itu adalah akidah Islam. Jadi kita berbisnis dalam Islam itu didasarkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang konsep rezeki. Keyakinan kita kepada Allah tentang bahwasanya harta itu adalah milik dan punyanya Allah. Kita hanya dititipkan. Suatu bisnis Islami
itu harus mengandung asas-asas sedemikian rupa. Dia tidak merasa pemilik mutlak dari harta itu. Dia tidak merasa pemilik mutlak dari bisnis itu. Dan dia tidak merasa bisnis itu sukses karena dia. Atau berhasil karena upaya keras, kerja kerasnya. Namun, semua apa yang terkait dengan bisnisnya itu didasarkan atau dikembalikan lagi kepada akidah Islam. Suksesnya bisnis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berkembangnya bisnis saya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meminta dilapangkan rezeki kepada siapa kita minta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjilat atau menyogok untuk supaya rezeki kita lapang. Dimensi ini atau asas ini yang harus tertanam dalam bisnis syariah. Semua yang berkembang di dalam bisnis itu dan yang berjalan di dalamnya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Itu yang pertama tentang karakter bisnis syariah. Sedangkan yang non-Islami itu didasarkan kepada nilai-nilai material. Apapun yang terjadi di bisnis itu didefinisikan karena sebab akibat dari materi yang bisa diukur secara statistik dan matematik. Untuk itu, berhasilnya bisnis itu mereka memisahkan sama sekali dari nilai-nilai ketuhanan atau nilai agama. Penyebab berhasilnya bisnis itu karena tingkat efisiensi yang tinggi, perhitungan manajemen keuangan yang lebih baik gitu ya. Kemudian apa ya, manajemen SDM yang sedemikian rupa. Kepercayaan mereka sepenuhnya hanya kepada hal-hal seperti itu, yaitu nilai-nilai material. Tidak memasukkan nilai-nilai transendental atau akidah Islam kepada bisnis itu. Bahwasanya yang punya harta itu adalah Allah, yang memberikan keberkahan terhadap harta adalah Allah, dan yang akan mengambil harta itu kembali adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada di dalam nilai-nilai asas bisnisnya sekularisme atau nilai-nilai material yang hanya didasarkan kepada ukuran-ukuran matematik, statistik, dan ekonomi serta keuangan. Jadi benar-benar kunci dari kesuksesan bisnis contohnya itu benar-benar didasarkan dikarenakan atau disebabkan oleh ilmu yang saat ini sedang berkembang seperti manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen strategik, dan lain-lain. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi asas ini menentukan sekali bisnis syariah itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi. Seorang pebisnis muslim itu motivasinya harus dunia dan akhirat. Tidak boleh salah satunya. Tidak boleh hanya dunia saja, tidak boleh hanya akhirat saja. Kenapa motivasi kita ingin dunia? Karena kita berbisnis ingin memenuhi kebutuhan hidup dan juga ingin memiliki kualitas dan kelapangan hidup yang lebih baik. Itu motivasi kita. Sedangkan untuk akhirat, kita berharap dengan bisnis ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk diberikan keselamatan nanti di akhirat melalui jalan-jalan yang sudah dikasih tahu oleh Allah seperti sedekah, zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Semua itu adalah media untuk bagaimana harta itu tidak menyusahkan kita nanti di akhirat. Sedangkan motivasi bagi bisnis non-Islami itu hanyalah dunia. Mereka tidak punya worldview tentang akhirat tuh nggak punya. Cara pandang dunia terhadap yang di dalamnya itu ada akhirat tuh nggak ada. Jadi semua yang bersifat material itu ya hanya disebabkan oleh hubungan sebab akibat seperti tadi. Karena ilmu-ilmu yang sudah berkembang saat ini. Jadi tidak ada orang tuh di dalam textbook buku bisnis itu orang ingin kaya supaya nanti bisa menolong banyak orang, itu nggak ada. Atau supaya bisa membantu atau menjadi investasi akhirat. Itu tidak ada di dalam bisnis konvensional. Selanjutnya Bapak Ibu adalah orientasi. Nah, apa orientasi orang berbisnis dalam Islam? Pertama adalah dia harus ingin profit. Profit. Jadi Bapak Ibu
bisnis syariah itu tidak mengharamkan profit. Jadi jangan jangan Bapak Ibu berpikir kita berbisnis sesuai syariah, banyaklah membantu orangnya, orang yang untung kita yang rugi gitu ya. Tidak. Jadi tetap orientasi berbisnis dalam syariah itu adalah ingin profit. Namun ada satu lagi perbedaannya yaitu benefit. Nah, jadi tidak hanya kita mencari keuntungan, namun juga dengan bisnis itu kita bisa menebarkan manfaat kepada banyak orang. Jadi konsekuensi dari manfaat ini Bapak Ibu, Islam melarang melakukan jual beli atau transaksi atau menjual barang-barang dalam tanda kutip yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orientasi berbisnis dalam Islam itu di samping profit juga benefit, manfaat. Selanjutnya apa orientasinya? Seorang muslim, seorang pebisnis muslim itu harus berpikir bagaimana supaya bisnisnya tumbuh, berkembang. Jadi bukan hanya berpikir tentang supaya jalan saja nih bisnis, enggak. Tapi juga tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki keberlangsungan jangka panjang. Jadi bisnis syariah itu juga berpikir bagaimana jangka panjang bisnis itu terus memberikan manfaat dan profit. Nah, kenapa harus berbisnis? Kenapa dia harus tumbuh? Kenapa dia harus terus berlangsung bisnisnya? Karena dia karena dia akan terus memberikan benefit, memberikan manfaat kepada umat, kepada siapapun yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis itu. Tentunya bisnis yang kita kelola, jika dia terus tumbuh, terus berlangsung, dan terus memberikan manfaat kepada siapapun yang berinteraksi dengan bisnis kita itu, Bapak Ibu yakin ini akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Manfaatnya akan pindah ke kita, jadi amal jariah nanti di akhir. Kalau bisnisnya terus berlangsung, berkembang, dan memberikan manfaat. Itulah yang disebut dengan berkah. Nah, Bapak Ibu ya, ini yang orientasi selanjutnya. Jadi kalau bisnisnya tumbuh dan terus memberikan manfaat dan terus memberikan profit, maka Bapak Ibu itu secara kuantitatif mendapat keberkahan. Karena keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu artinya bertambah, tapi apa yang bertambah? Kebaikan. Nah, maka inilah orientasi yang harus dimiliki oleh pebisnis muslim. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Jangka panjang, bertumbuh, berkembang, kemudian manfaat yang luar biasa bagi dirinya dan juga bagi orang. Kemudian, yang non-Islam, apa motivasinya? Motivasinya yang dipastikan adalah profit, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Dan selanjutnya adalah keberlangsungan. Tidak ada di sini konsep keberkahan dan konsep benefit. Ya, yang ada hanya profit, tumbuh, dan berlangsung. Nah, ini bagaimana bisnis yang kebanyakan terjadi sekarang. Targetnya selalu bagaimana profit, bagaimana tumbuh, bagaimana terus berlangsung ini bisnis. Tapi less ya, berkurang terkait dengan bagaimana supaya ini bermanfaat bagi orang banyak dan bagaimana ini memiliki keberkahan bagi yang punya bisnis gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah etos kerja. Nah, etos kerja atau prinsip kerja semangat kerja seorang muslim, seorang pebisnis syariah itu harus tinggi ya Pak Ibu. Harus tinggi. Dia nggak boleh malas-malesan. Kemarin saya pernah bilang Abu Bakar itu berbisnis Bapak Ibu itu luar biasa sangat sangat tinggi etos kerjanya. Beliau itu padahal pada saat itu beliau itu seorang khalifah ya, khalifah. Habis subuh itu, sebagai seorang khalifah, habis subuh itu langsung ke pasar, Bapak Ibu, menenteng pakaian. Menenteng barang dagangannya, yaitu pakaian. Ini menandakan bahwasanya beliau punya etos kerja yang sangat tinggi dalam bisnis. Ya, tidak ada istilah eh, mental kerupuk dan males-malesan. Dia punya etos yang sangat tinggi.
Nah, kenapa kita harus punya etos kerja yang tinggi? Karena bisnis itu untuk memenuhi kebutuhan, Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, dan kebutuhan keluarga kita yang lain, serta tetangga-tetangga kita, dan juga kalau bisa diperbesar lagi sampai kepada umat yang lain, umat Islam yang lain. Maka mustahil kita bisa memberikan manfaat, kebutuhan, atau memenuhi kebutuhan yang luas itu kalau kita nggak punya etos kerja yang tinggi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan, seorang pebisnis syariah itu juga memahami bekerja itu sebagai ibadah. Banyak hadis, Bapak Ibu, riwayat Tabrani, itu ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan haji, dengan puasa, yang dia hanya bisa diampuni dengan semangat dalam mencari rezeki. Di hadis yang lain, riwayat Tabrani juga, orang yang bekerja dari pagi, kemudian dia kelelahan sampai sore, maka maka orang itu dapati Allah mengampuni dosa-dosa orang itu pada sore hari. Jadi dengan giat bekerja saja Bapak Ibu, dengan lelah kita bekerja saja, itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka seorang pebisnis syariah, etos kerjanya itu harusnya high level, Pak. Karena luar biasa manfaat punya etos kerja yang tinggi itu. Luar biasa manfaat kita mencari nafkah dengan sungguh-sungguh itu. Kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian, kalau bisnis itu berkembang, bisa memberikan benefit tadi, dan pada akhirnya menjadi amal jariah bagi kita di akhirat. Bapak Ibu bayangkan manfaat. Maka harus bersemangat kita untuk memiliki etos kerja tinggi dalam berbisnis. Nah, sedangkan di dalam konvensional, dia juga tinggi etos kerjanya. Bapak Ibu bisa lihat ya, pebisnis-pebisnis yang tidak tersentuh dengan nilai-nilai agama, ini dia benar-benar mencari rezeki itu luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Namun itu hanya dipakai untuk kebutuhan duniawi. Tidak dimaknai sebagai ibadah. Tidak dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan rezeki dan benefit yang harus diciptakan sebagai amal jariah. Tidak ada pemahaman seperti itu dalam diri mereka. Yang membuat mereka punya etos kerja tinggi itu adalah apa yang disinyalir oleh Al-Quran, yaitu menumpuk-numpuk harta. Supaya eh, ada kesenangan tersendiri ya dengan menumpuk-numpuk harta. Supaya dapat kenikmatan dunia yang eh, sebenarnya sementara sebenarnya, dan sedikit saja kenikmatan dunia dari harta itu. Namun itu yang membuat kita terlena, sebagian orang terlena, sehingga eh, mencari rezeki itu tidak lagi mengenal ibadah, tidak lagi mengenal akhirat. Itu etos kerja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keahlian. Nah, keahlian pebisnis muslim itu dia harus benar-benar cakap dan ahli di bidangnya. Bapak Ibu kalau melihat bisnisnya istri Rasulullah, yaitu Zainab, itu dia sangat ahli dalam membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan dari kulit binatang yang itu nanti untuk jadi tempat minuman. Dia punya keahlian di situ dan itu dijualnya. Dan keahliannya itu bahkan diajarkan kepada orang lain oleh istrinya Rasulullah tersebut. Jadi seorang pebisnis syariah benar-benar menguasai bisnisnya dengan baik. Ya. Selanjutnya bagi yang non Islami ini sama. Orang-orang non Islami itu juga ahli di bidangnya. Tapi ini akibat kenapa dia ahli? Karena ini konsekuensi dari adanya motivasi reward and punishment. Kalau saya nggak sungguh-sungguh bekerja, saya nggak dapat reward gitu ya. Atau kalau saya males-malesan, ya saya kena punishment nanti oleh bos, contohnya begitu. Atau pendapatan saya berkurang, atau penjualan saya turun. Sedangkan dalam Islam, kecakapan dan keahlian kita itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam salah satu hadis itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang kalau bekerja dengan itqan. Itqan itu artinya sungguh-sungguh atau profesional atau ahli di bidangnya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi keahlian kita mengelola bisnis itu merupakan wujud cerminan dari pribadi kita sebagai seorang muslim. Bukan karena hanya reward and punishment.
Kalau nggak bekerja ya dapat rezeki dikit, kalau bekerja sungguh-sungguh dapat rezeki banyak gitu ya. Tidak tidak hanya itu, tapi juga ada konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah eh amanah ya Bapak Ibu ya. Amanah, karakter bisnis muslim itu, karakter bisnis syariah. Selanjutnya adalah amanah. Nah, dalam Islam itu orangnya harus pebisnisnya itu harus benar-benar terpercaya, ya, penuh dengan tanggung jawab dan tidak menghalalkan segala cara. Jadi seorang Muslim itu berbisnis benar-benar amanah, Bapak Ibu. Bisa dipercaya omongannya, kalau membuat akad perjanjian bisnis benar-benar ditunaikan, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kayak kalau ada pekerjaan yang belum selesai, diselesaikan sampai bagus hasilnya. Kalau orang berharap nilainya 7, kita kasih 8 gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah wujud dari bagaimana seorang pebisnis itu dalam Islam. Sedangkan yang non-Islami itu tergantung kemauan pemilik modal, ya. Jadi kalau pemilik modal pengennya A, maka si pebisnis syariah ini, si pebisnis non-Islami ini bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemilik kapital atau modal ya. Dan Bapak Ibu, satu hal, ini bukan tujuannya menghalalkan cara ya. Mereka tidak mengenal halal haram ya. Jadi apapun yang apa istilahnya itu yang bisa dijadikan uang ya semuanya bisa dilakukan. Tidak kenal istilah ini nggak boleh itu nggak boleh. Yang penting bisa menghasilkan uang. Itu udah banyak buktinya. Bisnis narkoba, bisnis judi online ya Bapak Ibu ya. Bisnis yang lain-lain. Sehingga memang mereka yang penting untung tapi tidak memperhatikan halal atau haramnya bisnis tersebut. Selanjutnya bisnis syariah itu modalnya Bapak Ibu. Jadi sumber modal duit kita itu ya, itu yang halal-halal saja ya. Tidak menerima kalau yang non-Islami bisa halal bisa haram. Apa contohnya yang haram modal itu? Contohnya adalah menggunakan pinjaman riba. Jadi kalau dia menggunakan pinjaman riba dipastikan ini adalah haram. Sehingga bisnis itu tidak bisa kita bilang sebagai bisnis sesuai dengan syariat agama ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan bisnis Islam, dia hanya menggunakan sumber-sumber modal yang dihalalkan saja. Kalau butuh uang, ya mungkin ke bank syariah, atau ke koperasi syariah, atau ke BMT, atau ke sumber-sumber yang lain yang dihalalkan oleh Islam. Nah, selanjutnya, sumber daya. Ini juga sama Bapak Ibu ya, sumber daya yang lain, selain modal, itu yang Islam hanya yang halal-halal saja. Sedangkan yang non-Islami itu yang halal dan haram itu no problem, tidak ada masalah gitu Pak Ibu ya. Terakhir, manajemen strategik. Nah, jadi ini tentang visi daripada bisnisnya itu. Jadi visi dan misi daripada bisnisnya itu untuk Islam itu terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia. Jadi visi bisnis kita itu sebagai bisnis syariah itu harus mampu mendukung visi misi kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Yang tadi sudah saya singgung di awal, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu. Nah, maka bisnis itu harus kita dedikasikan juga untuk mensupport misi pribadi kita sebagai khalifah. Jadi ada dua sebenarnya misi kita Pak Ibu ya. Satu untuk beribadah kepada Allah, satu sebagai khalifah, pemakmur bumi ini. Wakilnya Allah untuk mengelola bumi ini. Nah, visi misi bisnis kita itu harus mampu atau inline sejalan dengan visi misi kita sebagai individu yang diciptakan oleh Allah untuk apa di dunia ini. Nah, sehingga apa Pak Ibu? Bisnis itu kan hanya pelengkap hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Sedangkan aktor utamanya adalah diri kita sendiri. Jadi pelengkap alat kita itu, bisnis itu alat pelengkap kita itu harus mampu mensupport pelaku utamanya, yaitu diri kita sendiri.
Nah, dalam non-Islami itu visi misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material, ya Bapak Ibu ya. Jadi visi misi organisasi ini targetnya ya cuman bagaimana secara material atau ukuran-ukuran matematik itu bisa semakin naik, semakin tinggi, semakin tumbuh sesuai target, achievementnya bagus, ya begitulah visi misinya. Tidak ada kaitannya dengan dia sebagai aktor utama dari kehidupan ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga bisnis syariah itu benar-benar mampu mensupport kita sebagai manusia untuk semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa ya filosofi bisnis syariah yang utama. Ya, falsafah bisnis syariah yang utama Bapak Ibu. Tercantum harusnya dalam visi misi bisnis kita itu sendiri. Jadi eh, akhirnya bisnis kita itu bisa memberikan manfaat sampai nanti kita di akhirat. Jadi Bapak Ibu, bukannya harta itu nanti menyusahkan kita justru. Namun harta itu ternyata bisa menolong kita nanti di akhirat melalui amal jariah yang sudah kita lakukan ini, ya, dengan bisnis kita yang berkembang seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, itu kira-kira karakter bisnis dalam Islam. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kita ingin menilai bagaimana bisnis syariah itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ingin menilai apakah bisnis kita ini sesuai syariah atau tidak. Bapak Ibu, ini ilmunya ada di ilmu usul fikih dan fikih muamalah. Tapi saya sederhanakan supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam dan bisa dipahami oleh siapa saja. Bukan hanya dipahami oleh orang yang bisa fikih muamalah atau usul fikih atau orang yang paham bahasa Arab gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sederhanakan. Bapak Ibu, menurut para ulama setelah didefinisikan, dikaji, diteliti sedemikian banyak ya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai kepada scholar-scholar Muslim saat ini, pebisnis-bisnis syariah saat ini, maka eh, dalam bisnis syariah itu Bapak Ibu ada kaidah dalam usul fikih yang sangat terkenal, itu sangat terkenal dan sangat masyhur kaidah itu. Eh, Kalau ibadah itu kaidahnya kurang lebih maknanya seperti ini. Kalau ibadah itu harus semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beribadah itu nggak boleh buat-buat sendiri. Kalau dalilnya nggak ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan melakukan itu. Jadi itu ibadah. Sedangkan kalau muamalah, nah bisnis ini masuk ke dalam kategori muamalah. Sedangkan kaidah untuk muamalah dalam agama ini Bapak Ibu, itu semuanya boleh. Semuanya boleh. Jadi kalau ada bisnis baru, hukum asalnya boleh. Contohnya ada bisnis online, ada bisnis just tip, ada bisnis ini. Itu kan baru semua tuh. Atau bisnis cicil emas dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Hukum dasarnya boleh. Hukum dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Itu ya Bapak Ibu ya. Selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi untuk berbisnis tidak perlu dalil yang memerintahkannya kita berbisnis itu. Tapi bisnis eh, bis tapi yang kita perlu tahu adalah ada nggak dalil yang melarang bisnis tersebut. Nah, ini dalam muamalah Bapak Ibu. Jadi terbalik dengan ibadah tadi. Ibadah tadi benar-benar ketat, sedangkan muamalah itu fleksibel. Fleksibel. Nah, oleh karena dalam bisnis itu yang kita tahu hanyalah dalil yang melarang, maka yang perlu Bapak Ibu tahu adalah apa-apa saja yang haram dalam muamalah. Nggak perlu tahu apa-apa aja yang disuruh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak sholat, kalau ibadah kan kayak sholat contohnya. Sholat kan, sholat apa aja kita yang disuruh, yang sifatnya wajib. Sholat 5 waktu gitu Bapak Ibu ya.
Nggak ada sholat yang dilarang yang kita tahu kan bukan dari situ mulainya. Tapi sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan muamalah itu dimulai dengan apa saja yang dilarang. Makanya di sini, makanya di sini Bapak Ibu hanya perlu tahu apa saja yang diharamkan dalam bisnis. Gitu ya. Nggak perlu tahu apa saja yang dibolehkan. Karena semuanya boleh. Jadi yang perlu diketahui hanyalah apa saja yang diharamkan dalam muamalah. Nah, ternyata Bapak Ibu menariknya adalah yang diharamkan dalam muamalah itu jumlahnya sedikit, nggak banyak. Jadi jumlahnya di. Nah, yang haram-haram inilah yang perlu kita tahu Bapak Ibu dalam bisnis. Apa saja sih yang diharamkan? Kalau itu nggak diharamkan berarti boleh. Nah, udah, itu konsepnya. Kalau itu nggak diharamkan berarti boleh. Itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, yang haram ini itu bisa dikelompokkan kepada tiga Bapak Ibu. Satu adalah yang haram itu zatnya. Nah, oke, yang haram itu adalah zatnya. Yang kedua adalah haram selain zatnya. Atau eh, tidak sahnya akad. Ini semua ini dua ini sama Bapak Ibu ya. Ini terkategori haram selain zatnya. Tapi di sini kita pisah saja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu tahu yang haram-haram saja. Yang haram apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama kita perlu tahu yang zatnya yang haram. Apa contoh zat yang haram, Bapak Ibu? Contohnya zat yang haram itu tertulis jelas dalam Al-Quran. Tertulis jelas dalam Al-Quran. Babi, homer, minuman yang memabukkan, termasuk narkoba, bangkai, darah, dan lain-lain. Ya, ini ada beberapa zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau ditanya, jual babi boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena haram. Haramnya kenapa? Karena haram zatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena zatnya dari mana haramnya? Dari Al-Quran kita tahu. Gitu ya. Kemudian kalau jual narkoba, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena zatnya haram. Lo kan nggak ada narkoba dalam Al-Quran. Nggak ada memang. Cuman yang ada adalah istilah khomer. Khomer ini iklat hukumnya adalah yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan itu haram untuk diperjualbelikan. Ya, kalau dikonsumsi dengan tujuan untuk atau dapat membuat orang mabuk gitu ya, kehilangan kesadaran, maka itu haram karena zatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh yang pertama, haram karena zatnya. Oke. Yang kedua adalah haram selain zatnya. Nah, haram selain zatnya ini adalah mencari atau melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh agama. Apa saja yang tidak dibolehkan? Contoh yang pertama adalah maisir. Maisir itu judi, Pak. Goror ini ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Selanjutnya adalah riba. Ini contoh-contoh saja Pak Ibu ya. Dia ada banyak tuh, ada beberapa ke bawah. Selanjutnya adalah manipulasi pasar nih. Manipulasi pasar ini ada yang manipulasi dari sisi supply, ada manipulasi dari sisi demand. Ikhtikar itu penimbunan, baik najas itu rekayasa permintaan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau tadi di sini kita boleh nggak menjual babi? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena zatnya haram. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita menjual ayam? Jawabannya boleh. Tapi kalau pakai riba jual ayamnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Zatnya oke-oke saja. Ayam kan nggak diharamkan. Tapi yang haram apanya? Selain selain zatnya, yaitu melakukan transaksi jual beli ayam dengan riba. Berarti yang haram itu adalah selain zatnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, selain zat itu nanti ada namanya tidak sah akadnya. Contohnya terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu adalah, contohnya gini, saya akan beli motor ibu kalau ibu mau beli mobil saya. Jadi jual belinya itu ada syarat seperti itu. Nah itu namanya ta'aluk. Atau yang kedua, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.
Bapak Ibu bertransaksi contohnya dengan salah satu syarat jual beli itu adalah berakal. Jadi kita berjual beli dengan orang gila nggak boleh Bapak Ibu ya. Eh, eh, Tanpa ada wakilnya, tanpa ada orang yang ngelihat ya, yang memang benar transaksinya kan bisa saja dia nggak paham gitu ya. Nah, kalau ibu bapak berjual beli dengan orang gila contohnya, atau orang gila membeli sesuatu dan kita, atau berbisnis join dengan kita, nah itu berarti akad bisnis kita tidak sah karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu semua, ini saja kaidah-kaidah yang kita pakai untuk melihat apakah bisnis kita itu sesuai syariat atau tidak, ya. Sehingga kalau kita perkecil lagi Bapak Ibu, itu jadinya nanti akan seperti ini. Nah, yang haram itu adalah objeknya, ya, dan yang kedua prosesnya atau sistem. Jadi dua ini Bapak Ibu. Lihat saja nanti objek dan prosesnya atau sistemnya. Nah, kalau dua ini aman, berarti bisnis Bapak sesuai syariah. Walaupun namanya bukan bisnis amanah gitu ya, bisnis syariah, nggak ada masalah. Selama objek dan proses atau sistemnya sesuai dengan kaidah syariah ini. Oke, jadi dua ini kata kuncinya Bapak Ibu. Bentar, ini agak ngadat dikit. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa membuat peta bisnis sesuai syariah itu seperti apa berdasarkan dua hal tadi. Pertama objek, ya Bapak Ibu ya. Ya, pertama objek, yang kedua adalah proses. Nah, nih, berdasarkan dua ini saja Bapak Ibu. Contoh, kalau objeknya itu ada hal yang dilarang, bukan disuruh Bapak Ibu ya, yang dilarang, nih, berarti ada. Kemudian prosesnya juga ada yang dilarang, nih, ternyata ada gitu ya Bapak Ibu ya. Maka ini tidak sesuai syariah. Gitu Bapak Ibu ya. Apa contohnya ini Bapak Ibu? Contoh objeknya dilarang, ya, ada yang dilarang, prosesnya juga dilarang. Ada juga nih. Maka bisnis itu disebut tidak sesuai syariah. Apa contohnya, Bu? Bapak Ibu semua. Contohnya adalah Bapak Ibu membuat pabrik narkoba dengan menggunakan pinjaman riba. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis narkoba modalnya dari pinjaman riba. Narkobanya adalah objeknya. Ada nih, ini narkoba. Sedangkan prosesnya adalah ribanya. Jadi prosesnya ternyata ada juga. Nih, ada, ada. Berarti bisnis narkoba dengan menggunakan pinjaman riba modalnya, maka terkategori bisnis itu tidak sesuai syariah. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua nih. Ini petanya begitulah kurang lebih. Yang kedua adalah objeknya itu nggak dilarang. Ya, objeknya nggak dilarang. Tapi sistemnya atau prosesnya ternyata ada yang dilarang oleh agama kita. Maka kalau ada sistem yang dilarang, namun objeknya tidak, maka kategorinya sama. Dia juga tidak sesuai syariah. Apa itu contohnya Bapak Ibu? Objek yang nggak dilarang. Yang nggak dilarang adalah jualan, kalau tadi contohnya jualan narkoba, sekarang kita jualan motor second contohnya Bapak Ibu ya. Atau jualan ayam lah, jualan jualan peternak ayam lah gitu Pak ya. Kita mau beternak ayam nih ya. Nah, ayam apakah zat yang diharamkan oleh Allah? Ternyata tidak.
berarti objeknya tidak haram. Tapi untuk mengelola bisnis ayam ini, peternakan ayam ini, Bapak Ibu menggunakan uang dari hasil riba atau dengan akad riba. Berarti problemnya ada di sini. Ya, bukan di ayamnya, tapi ada di ribanya itu tadi. Maka bisnis Bapak Ibu tidak sesuai syariah karena membiayai peternakan ayam dari pinjaman yang ada akad ribanya. Ya, paham ya Bapak Ibu? Itu yang kedua. Yang ketiga, objeknya ada haramnya, tapi prosesnya tidak. Nah, prosesnya tidak ada, ya. Apa itu contohnya Bapak Ibu? Tadi sudah kita contohkan jual beli babi pakai modal sendiri. Ya, Bapak Ibu berdagang dengan cara jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah babi. Nah, babi zatnya haram, berarti objeknya ini ada, ya. Objeknya ada, namun prosesnya tidak. Prosesnya nggak ada nih, prosesnya aman. Kenapa prosesnya aman? Karena akad yang dipakai bukan akad yang dilarang, yaitu akad yang dibolehkan. Jual, beli, berdagang. Jadi berdagang babi haram karena objeknya haram. Jadi ini juga tidak sesuai syariat. Nah, yang sesuai syariat, yang mana Bapak Ibu? Sesuai syariat yang mana? Ya, yang ini. Yang objeknya tidak ada yang dilarang, yang prosesnya juga tidak ada yang dilarang. Berarti ini sesuai syariat. Tuh, sesuai syariat. Apa contohnya? Oh, banyak banget contohnya. Contoh yang paling sederhana adalah jualan nasi uduk, Bapak Ibu. Jualan nasi uduk. Nasinya haram nggak? Nggak, gitu ya, Bapak Ibu ya. Berarti objeknya aman, karena yang dijual beras atau nasi. Prosesnya atau sistemnya dilarang nggak? Nggak. Kenapa? Karena kita jual beli. Jual beli dibolehkan dalam Islam. Nggak ada riba di situ. Jual beli harga modal kita 7.000, kita jual 9.000, ya nggak ada masalah. Berarti jualan nasi uduk itu terkategori sesuai dengan syariah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini baru kita bilang sesuai syariah, bisnis itu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa punya pemahaman dengan tabel ini bagaimana suatu bisnis dikatakan sesuai syariah atau tidak. Oke. Bapak Ibu semua. Nah, ini rumus sederhana untuk melakukan asesmen terhadap bisnis, ya. Asesmen terhadap bisnis. Bapak Ibu silakan pakai rumus ini untuk mengakses bisnisnya masing-masing atau mau mengakses bisnis yang mau kita lakukan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata bisnis syariah nggak berhenti di situ. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada di sini, di sesuai syariah ini, di checklist hijau nih, kalau kita sudah ada di sini, itu baru kita dibilang bisnisnya sesuai syariah. Ya. Namun, contohnya tadi bisnis nasi uduk. Namun, penjual nasi uduk nih suka marah-marah orangnya, Pak. Jadi dia berjualan nasi uduk, cara berjualannya tuh jual beli, tapi orangnya cemberut aja bawaannya gitu ya, Rak. Ada customer datang tuh bukan senyum, tapi di sini-sin gitu ya. Apakah itu sesuai syariah apa enggak bisnisnya? Nah, kalau dari sisi bisnisnya saja, itu udah sesuai syariah, Pak. Tapi nilainya tidak maksimal. Nah, maka di sini kita buat tabel penilaian bisnis syariah. Gini, ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, nih. Kalau ternyata bisnis kita baru sesuai aturan syariat Islam, itu nilainya baru 7, Pak. Ya, nilainya baru 7. Ini asumsi, Pak ya. Kan di kita skala nilai paling tinggi 10 ya, ada 10, 7, 8, 9. Kalau 5 kan nggak lolos, Pak. Ya, 5 nggak lolos. Ya, jadi kalau
bisnis Bapak itu sudah sesuai syariah dari sisi zat dan selain zatnya, berarti nilainya baru 7. Namun akan sempurna nilainya kalau Bapak plus di sini melakukan bisnisnya itu dengan akhlak. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya penjual nasi uduk tadi itu menjualnya itu benar-benar membuat orang seneng belanja di situ. Ya, diberikan pelayanan terbaik, dikasih senyuman terindah gitu ya Bapak Ibu ya. Orangnya ramah, lembut penjualnya itu. Kemudian bertanggung jawab, jujur, apalagi itu disiplin ya si penjual nasi uduk tadi. Maka Bapak Ibu semua penjual nasi uduk plus akhlak yang mulia tadi, maka nilai bisnisnya berbeda dengan yang hanya jual nasi uduk, tapi eh, penjualnya nggak ramah gitu ya, atau penjualnya cemberutan aja bawaannya gitu ya, atau nggak amanah orangnya gitu ya, Pak Ibu ya, nggak jujur orangnya gitu, orangnya nggak bertanggung jawab contohnya. Nah ini membuat nilai bisnisnya itu tidak maksimal. Ntar Bapak Ibu ya, kayaknya laptop saya habis baterai. Oke, jadi kalau aturan plus akhlak, maka nilainya bisa lebih bagus, Pak. Nilai bisnisnya bisa lebih bagus, bisa di angka 8 atau di angka 9. Gitu ya, Pak Ibu ya. Contohnya tadi tuh penjual nasi uduk yang ramah, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, tempatnya bersih gitu ya. Benar-benar rapi, orangnya jujur. Nah, ini berarti bisnisnya punya nilai yang lebih baik. Nah, namun ternyata aturan plus akhlak itu juga belum nilai maksimal dari sebuah bisnis syariah. Kapan nilai maksimal bisnis syariah? Plus yang satu lagi, Pak. Plus satu laginya apa? Yaitu manfaat. Nah, ini udah kita bahas tadi, benefit tadi, Pak. Jadi, si penjual nasi uduk tadi, ya, punya akhlak mulia, plus dia rajin sedekah, Pak. Dia rajin membagi nasi Jumat berkah gitu ya. Bahkan bisnisnya terus berkembang, buka cabang nasi uduk di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga membuka lapangan pekerjaan, Pak. Bagi orang-orang susah. Yang dengan lapangan pekerjaan itu bisa menghidupkan istri dan anak-anak sekian banyak orang. Akhirnya bisnis itu memberikan manfaat kepada banyak orang dan kepada kehidupan, Pak. Bisa menghidupkan banyak orang, menyekolahkan banyak orang, memberikan beasiswa dari hasil berjualan nasi uduk tadi. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun manfaat bisnis itu sudah berkembang sampai kepada yang lain. Kalau bisnis Bapak Ibu sudah begitu, baru nilainya itu sempurna. Jadi jualan nasi uduknya udah syariah, akhlak penjualnya keren banget, ternyata bisnisnya juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada kehidupan. Kalau kita udah sampai seperti itu, maka nilai bisnis syariahnya benar-benar perfect, Pak. Perfecto gitu, Pak ya. Jadi benar-benar jadi amal jariah seperti yang kita bahas di awal tadi. Menjadi amal jariah nanti untuk sampai ke akhirat. Jadi Bapak Ibu kalau udah meninggal, bisnisnya terus jalan, manfaatnya terus mengalir. Jadi amal soleh bagi kita. Itulah yang disebut Bapak Ibu bisnis syariah. Jadi bisnis syariah itu nilainya dari 7 bisa sampai 10, Pak. 7 saja syariah nggak, Ustaz? Ya jawabannya syariah. Jadi Bapak Ibu jangan nanti bilang, itu kok penjual nasi uduknya cemberut amat, nggak syariah itu kamu, katanya kan. Nggak, Pak. Tapi nilainya aja nggak maksimal gitu ya. Atau bank syariah karyawannya pada akhlaknya jelek-jelek tuh, bukan berarti bank syariahnya nggak syariah jadinya. Itu oknumnya saja, akhlaknya saja yang nggak sempurna. Tapi nilainya nggak lebih baik memang dibanding kalau akhlaknya sempurna. Gitu ya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu semua ya, kaedah-kaedah sederhana Bapak Ibu untuk menilai bagaimana seharusnya bisnis dalam konsep Islam ya, yang saya coba bahasakan dengan lebih mudah dipahami. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator.